Dan melalui sambungan Zoom kita sudah terhubung dengan Sekretaris Jenderal atau Sekjen Kemendikbud Ainun Naim di Jakarta. Selamat siang Pak Naim. Ya, selamat siang, Mbak. Ya Pak Naim, langsung saja ini kemarin pemerintah 4 kementerian sudah memutuskan membuka kembali sekolah di zona hijau. Ada sekolah-sekolah di 85 kabupaten kota Pak Naim di zona hijau. Apakah kemudian sekolah-sekolah tersebut sudah memenuhi syarat protokol kesehatan dan fasilitasnya apakah memang sudah siap semua Pak Naim? Ya, jadi kita menerapkan pembukaan kembali sekolah-sekolah untuk melakukan proses belajar mengajar dengan tatap muka ini dengan sangat hati-hati sebagaimana diarahkan oleh Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Nah, oleh karena itu yang bisa melakukan tatap muka pertama kali itu adalah yang ada di zona hijau. Itu pun tidak begitu saja, tapi harus mengecek daftar periksa dan memenuhi daftar tersebut. Itu menyangkut misalnya penggunaan masker, fasilitas cuci tangan, kebersihan toilet, dan juga proses-proses disinfektasi yang diperlukan. Nah, kalau itu semua sudah terpenuhi, kemudian apabila ada orang tua yang khawatir, kemudian keberatan anaknya untuk ke sekolah, ya tidak apa-apa. Yang khawatir tetap belajar di rumah, yang lain bisa sekolah. Oke. Atau ada mungkin anak yang anggota keluarganya ada masalah kesehatan, ada yang flu, atau ada yang mempunyai komorbiditas, itu juga disarankan tetap belajar dari rumah. Itu Oke. Mbak. Ya, Pak Naim, tapi sekolah-sekolah di zona hijau tersebut secara fasilitas, secara protokol mereka sudah siap begitu ya? Mereka sudah mengaku Oh, kepada Kemendikbud bahwa mereka sudah siap dengan protokol itu dan fasilitasnya? jadi zona hijau itu salah satu kriteria. Oke, Kriteria yang lain masing-masing harus mengecek sendiri. oke. Ya, jadi butir-butir yang ada di dalam daftar periksa Oke. ya atau checklist itu sudah dipenuhi atau belum. Oke. Nah, hasil checking itu tentu nanti dikomunikasikan, dimasukkan dalam data pokok pendidikan, bisa dilihat oleh Pemdanya. Pemda juga bisa membuat judgement atau menyarankan bagaimana proses pembukaan kembali sekolah. Karena kan sekolah-sekolah ini juga ada dalam kewenangan pemerintah daerah. Oke, Pak Ya, Naim, SMA, artinya SMK oleh ya. pemerintah provinsi, kemudian SD, SMP di pemerintah kabupaten kota. Oke, Itu Mbak. Pak Naim, artinya semua monitoring dan juga evaluasinya sekolah-sekolah di zona hijau itu diserahkan kepada pemerintah daerah begitu ya? Oh iya, iya Hmm, itu hmm, tetap. Itu kan memang eh, aturan perundangan ya, mengenai tugas-tugas yang sifatnya oke, konkuren itu kan memang begitu. oke. Jadi pembagian kewenangan antara pusat daerah itu eh, pendidikan level dasar menengah itu ada di kewenangan daerah, Hmm, hmm. dalam kewenangan daerah ya. Kemudian yang di pusat itu sebenarnya hanya pendidikan tinggi. Oke, Dan untuk pendidikan dasar menengah, pusat itu kan hanya memberikan kebijakan. ya. Pak Naim, ini ada juga pertanyaan sebetulnya mengapa Kemendikbud tidak merubah kurikulum tahun ajaran baru begitu ya? Kan ini tetap di bulan Juli tahun 2020, sementara kurikulum yang baru itu diharapkan lebih adaptif dengan situasi sekarang. Karena kalau kita lihat Pak Naim, banyak sekali sekolah-sekolah yang masih menerapkan standar kurikulum saat masa normal Pak Naim. Ya, sebetulnya masalah perubahan kurikulum Hmm, itu kan ada dalam strategi dasar kementerian. oke, Ya, jadi Mas Menteri itu sudah membuat semacam peta jalan oke. mengenai bagaimana kita membangun SDM, Hmm, membangun pendidikan ini, yang mana sebagian dari strategi itu kan memang bagaimana membuat kemampuan eh, berpikir siswa hmm. ya itu menjadi lebih tinggi. Itu sudah ada otomatis di dalamnya, ada pandemi atau tidak. Gitu. Dengan adanya pandemi ini memang kebutuhan untuk itu akan lebih tinggi lagi. Dan sebetulnya juga kita memberikan fleksibilitas kan Oke, dalam proses belajar mengajar termasuk asesmennya. Kan ada sejumlah perubahan kebijakan ya, termasuk misalnya ujian nasional ya tidak ditiadakan, dilaksanakan lagi ditiadakan, diganti ya. dengan asesmen portofolio. Hmm, Demikian pula proses belajar
mengajar dalam melaksanakan kurikulum itu juga dibuat lebih fleksibel lagi. Oke, artinya ada fleksibilitas dalam standar penilaian yang tidak sama pada Iya, saat iya, kondisi ya, normal termasuk begitu ya? kan Ya, bagaimana guru membuat apa itu pedoman oke. mengajarnya kan juga disimplifikasi itu sudah Hmm. dari awal diubah oleh Mas Menteri. Oke, Pak Naim, Demikian. meskipun ada 4 syarat pembukaan sekolah yang memang sudah diberikan panduan oleh Kemendikbud, tapi masalah utama yang mengalami kerumitan sebetulnya antara tenaga pengajar atau tenaga pendidik dengan murid. Karena ternyata selama 3 bulan berjalan, proses pembelajaran jarak jauh via online ini ternyata menimbulkan masalah. Apakah sudah dievaluasi oleh Kemendikbud, Pak Naim? Ya, kita melakukan evaluasi Hmm, ya dan banyak juga saya lihat berbagai lembaga melakukan evaluasi, melakukan survei. oke. Memang kita ini sangat besar dan sangat beragam ya dan Hmm, tentu pendidikan ini akan jauh lebih baik dan bisa sempurna apabila semua pihak itu ikut menyelesaikannya gitu bersama-sama. Dan kita juga melihat banyak kontribusi dari tidak hanya lembaga pemerintah, hmm, tetapi juga berbagai lembaga atau organisasi swasta. Ya, oke. misalnya kalau dari unsur pemerintah, dari pemerintah daerah sudah jelas ya. Bahkan juga ada inisiatif-inisiatif desa. Mereka menggunakan dana desa untuk membeli genset, mengadakan perangkat untuk sehingga ada akses internet dan sebagainya. Oke. Kemudian juga dari lembaga-lembaga swasta ya, kita banyak kerjasama untuk misalnya mendapatkan konten pembelajaran yang akhirnya bisa kita siarkan lewat televisi Republik Indonesia dan Oke. juga radio Republik Indonesia. Ini banyak sekali Hmm, eh, konten yang kita dapat dari lembaga ataupun perusahaan swasta. oke. Kita juga bekerja sama dengan industri ya, misalnya ada dari berbagai provider dan perusahaan yang memberikan layanan pendidikan ya, seperti Google Education, Kuiper, kemudian Oke. Ruang Guru, Ya. itu melengkapi dan menambah resource yang kita miliki untuk memfasilitasi pembelajaran daring. Oke. Kalau kita lihat angka statistiknya Hmm, yang kita miliki, itu pengguna fasilitas-fasilitas ini termasuk yang disediakan oleh hmm. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu rumah belajar, itu meningkat tajam. Ya, bahkan sampai puluhan juta yang mengakses, yang menggunakan baik oleh murid dan juga guru. Oke. Memang masih ada ya, ada juga hasil-hasil survei yang menyampaikan masih ada misalnya siswa yang kekurangan atau kesulitan mendapatkan akses ya sehingga harus pergi ke tempat tertentu, demikian pula guru. Tapi ini saya kira nanti akan secara bertahap kita selesaikan bersama dengan pemerintah maupun lembaga lainnya. Terima Artinya kasih. Kemendikbud mengakui bahwa 3 bulan kemarin pada saat pembelajaran jarak jauh via daring itu belum berjalan efektif begitu. Dan harus ada kurikulum yang pasti yang diterapkan sebagai panduan bagi tenaga pendidik dan juga kepada murid, Pak Naim. Ya, sebetulnya efektif atau tidak itu kan relatif ya. Hmm, Jadi kalau kita lihat dari angka statistik kenaikan pengguna fasilitas online, oke. itu kita bisa katakan sudah efektif juga. Hmm, Cuma kan ya pasti ada kekurangan di sana sini, ada daerah yang tidak bisa akses internet, bahkan tidak punya listrik. Tapi juga oke. banyak saya lihat, saya dengar dari daerah itu yang punya inisiatif, seperti saya katakan tadi, membeli genset, kemudian juga eh, membantu mendapatkan akses data Oke. itu. Ya, solusinya Kemendikbud apa Pak untuk daerah-daerah yang tidak memiliki koneksi internet begitu? Meskipun tadi Bapak sudah sebutkan bahwa ada yang mereka kemudian berinisiatif untuk memakai genset, tapi kan itu tidak semuanya terjadi Pak. Artinya koneksi Jadi internet itu ya, tidak masuk ke daerah-daerah terpencil yang masuk ke zona merah, oranye dan juga kuning Pak. ya, jadi begini ya. Jadi yang dilakukan Kemendikbud adalah mengubah kebijakan mengenai penggunaan dana bantuan operasional sekolah. Dana bantuan operasional sekolah ini dulu penggunaannya dibatasi. Oke. Ada kegiatan-kegiatan yang bisa didanai oleh
dana BOS, ada yang tidak. Nah, dengan adanya masalah pandemi COVID-19 ini, kebijakan itu kita relaksasi sehingga sekolah bisa menggunakan dana itu untuk mengadakan alat untuk sehingga bisa akses data atau membeli akses data, membeli bandwidth untuk data, menggaji guru dan sebagainya. Itu kita relaksasi sehingga kekurangan-kekurangan yang mereka alami itu bisa ditutup gitu. Oke, selain soal akses data internet Pak yang masih terbatas, meskipun tadi Kemendikbud sudah mengatakan, Bapak sudah mengatakan bahwa ada alokasi dana BOS begitu, bantuan operasional sekolah, tapi yang menjadi masalah ini guru-guru dari Ikatan Guru, Perhimpunan Guru, mereka merasa kebingungan karena belum ada training dan juga pelatihan yang diberikan oleh Kemendikbud untuk mengatasi pembelajaran jarak jauh via daring ini. Bagaimana jawaban dari Kemendikbud, Pak Naim? Sebetulnya sejak beberapa bulan yang lalu ya, mungkin ada 2-3 bulan, Kementerian kan juga sudah melaunch adanya guru penggerak ya dan organisasi penggerak. Dan ini memang kebetulan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baru menyelesaikan atau kalau awal tahun lalu dalam proses perubahan restrukturisasi ya, sehingga ada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan ya yang baru dengan job deskripsi yang baru. Dan saya lihat sejak 2 bulan yang lalu sudah mulai diprogramkan tentang training guru itu. Dan masalah proses pembelajaran ya, proses belajar mengajar dengan model online itu sudah sudah implisit ada di dalam kurikulum training guru itu. Oke, Pak ini terakhir bagaimana dengan pesantren dan juga madrasah-madrasah karena kalau kita lihat kenyataannya di lapangan itu kemudian masih banyak kemudian pesantren-pesantren ataupun asrama-asrama yang meminta muridnya untuk kembali begitu Pak. Ya jadi begini, pesantren dengan madrasah itu beda ya. Kalau madrasah itu kan artinya sekolah diniyah. Nah kalau sekolah itu ya pendekatannya sama dengan sekolah seperti yang diumumkan oleh Mas Menteri kemarin. Tetapi kalau pesantren ini murni atau lebih banyak ada dalam kewenangan Kementerian Agama ya dan dalam koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dan saya kira mengenai pesantren itu ada dalam kewenangan Kementerian Agama dan saya yakin Kementerian Agama juga memperhatikan bagaimana kesehatan para santri dan gurunya atau para kiainya. Dan ini nanti saya kira akan diumumkan oleh Menteri Agama dalam jangka waktu yang tidak lama. Begitu. Ya terima kasih sekali Sekjen Kemendikbud Pak Ainun Naim atas waktunya kepada CNN Indonesia News Hour siang hari ini dan semoga pemerintah segera membuat konsep pasti pedoman bagaimana sistem pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi COVID-19 ini sehingga tenaga pendidik dan juga murid-murid ataupun anak-anak kita tetap bisa belajar dengan tepat di tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih sekali Pak Ainun Naim atas waktunya siang hari ini. Ya, sama-sama Mbak, terima kasih.